Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman saat ini? Dimanapun teman-teman berada, saya berharap kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya dari Hunting. Untuk konten atau video kali ini, sebenarnya tadi saya mau berburu dan ingin masuk hutan, teman-teman. Cuman karena dikarenakan cuaca hujan dan sekarang baru teduh dan hari pun sudah sore, kayaknya nggak mungkin kita untuk masuk hutan, apalagi hanya untuk membuat konten video dengan cuaca yang sangat tidak menentu. Oke, namun pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tips ataupun bertukar pengalaman dengan teman-teman, ataupun bagi teman-teman pemula yang baru ingin berburu masuk hutan, ya saya rasa nggak ada salahnya untuk mengikuti langkah-langkah atau tips trik yang akan saya kasih tahu ini, atau pengalaman demi pengalaman yang ingin saya ceritakan ini. Oke teman-teman, sebenarnya berburu ini memang sangat menyenangkan ya teman-teman, apalagi kita bisa masuk ke dalam hutan yang tentunya suasana alam dan udara yang sangat segar, yang pasti akan bisa membuat fresh pikiran dan hati menjadi tenang, dan bisa menghilangkan rasa jenuh di rumah dengan aktivitas kita, menghilangkan rasa stres pada pikiran. Namun kita juga harus memperhatikan langkah-langkah yang harus kita lakukan, terutama bagi pemula yang baru naik setingkat hobi dari berburu burung atau berburu ayam, ingin masuk hutan mengikuti senior-senior yang lebih berpengalaman. Nah, teman-teman harus mengikuti saran atau sedikit pengalaman dari saya ini, karena menurut saya sekian tahun masuk hutan, saya rasa adalah sedikit pengalaman, bukan ilmu yang begitu banyak, namun sedikit pengalaman yang ingin saya share kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi untuk kita masuk ke dalam hutan itu kita harus memperhatikan, benar-benar memperhatikan dan menguasai medan, sebisa mungkin kita menguasai lokasi medan atau spot-spot yang mau kita datangi, baik siang hari maupun malam hari. Kalau kita terbiasa di siang hari, untuk malamnya kita belum tentu terbiasa teman-teman, karena sangat beda jauh. Menurut pengalaman saya, apabila penampakan di siang hari kita sangat terang sekali, jernih, dan kita datang pada malam hari itu sangat jauh berbeda. Bahkan kita menggunakan senter itu akan terasa sempit, ruangan sangat sempit sekali. Apalagi kita masuk ke perkebunan kopi ya. Kalau kita masuk di siang hari, biasanya kan terowongan-terowongan, sela-sela dari pohon ke pohon itu sangat gampang terlihat, dan mungkin hewan buruan dari kejauhan sudah bisa kita lihat. Namun sangat berbeda di malam hari teman-teman. Itu akan terasa sempit dan sulit untuk kita menghafal jalan. Nah, apalagi kita baru masuk ke lokasi tersebut, dan saya rasa teman-teman ada sebagian yang sudah mengalami itu. Dan tulis di kolom komentar jika benar pengalaman kita sama. Namun ini saya khususkan untuk pemula yang baru ingin masuk ke dalam hutan yang sangat lebat atau hutan yang jauh dari perkampungan. Ada hal lain yang harus teman-teman pertimbangkan dan harus benar-benar teman kuasai, dan harus teman benar-benar persiapkan. Salah satu contoh misalnya kita persiapkan dari rumah ya teman-teman ya, bekal yang cukup. Misal kita harus membawa ransel, dan nanti suatu saat saya akan perlihatkan apa-apa isi ransel yang ada di dalam ransel saya. Maksudnya apa-apa yang ada di dalam ransel saya akan saya perlihatkan sama teman-teman, agar teman-teman juga mengetahui apa-apa yang saya bawa bekal dari rumah untuk kesiapan di dalam hutan. Nah, yang pertama kita bawa ransel yang tentunya isinya ada bekal makanan, nasi ya, terutama nasi dan air minum itu sangatlah penting teman-teman untuk kita masuk ke dalam hutan. Dan juga obat-obatan. Obat-obatan itu sangat jangan pernah teman-teman tinggalkan, terutama obat-obatan yang terkait dengan penyakit yang istilahnya ada pada diri teman-teman. Misalnya teman-teman sering sakit perut, ya bawalah obat sakit perut atau sejenis obat masuk angin atau apalah. Jangan menyepelekan hal seperti itu teman-teman. Oke, itu makanan dan persenjataan. Oke, selain senapan yang kita bawa, kita juga harus membawa golok di pinggang dan pisau di dalam ransel kita. Itu juga sangat penting teman-teman. Nah, jika kita sudah pergi dengan orang yang berpengalaman, itu mungkin ya nggak terlalu sulit bagi kita. Tapi kita baru pergi dengan orang-orang yang sama-sama pemula, yang sama-sama baru ingin masuk hutan untuk belajar berburu, ya dengan harapan mungkin ingin dapat rusa ataupun kijang, ya ekspektasi orang mungkin banyak lah ya. Ya sorry teman-teman, saya nggak jauh dari rumah, ini masih ada suasana motor pinggir jalan, jadi agak sedikit. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang tidak boleh kita langgar teman-teman, yang sering dilakukan pemburu, namun dia tidak tahu dampaknya seperti apa. Salah satu contoh seperti ini teman-teman. Misal kita akan masuk ke suatu daerah, suatu wilayah yang
di sana mungkin agak mendaki atau menanjak, atau kita melihat tempat sesuatu dari tempat peristirahatan kita. Misal suatu ketika kita bisa melihat ada pondok ya, atau ada gubuk di ladang orang misalnya. Nah, jangan sekali-kali teman-teman pergi sendiri dan meninggalkan teman yang kita bawa, atau barang bekal yang kita bawa, kita tinggalkan di tempat tersebut dengan harapan oke, nanti kita pulang dari tujuan ini, dari spot ini, kita pasti bakalan lewat situ lagi. Itu sangat fatal sekali teman-teman. Karena kenapa? Di saat kita melihat spot yang akan kita kunjungi itu, biasanya tak jarang kita menemukan hewan buruan. Dan hewan buruan itu berhasil kita tembak, atau dia lari atau berjalan, dan kita berusaha mengikuti terus, sehingga jalur jalan yang kita tempuh itu sudah sangat melenceng dengan jalur pulang kita yang kita rencanakan tadi. Nah, maka dari itu, apapun yang kita bawa, apapun yang kita sediakan dari rumah, kalau bisa sebisa mungkin itu harus tetap ada di badan kita. Apalagi perbekalan atau senjata, itu nggak boleh tinggal. Apalagi teman. Kalau kawan-kawan bawa teman, oh tunggu di sini sebentar ya, saya mau ke sana, terus nanti nggak lama saya akan datang. Kemungkinan iya, tapi faktor kemungkinan lainnya juga besar teman-teman. Bisa jadi kita nyasar, bisa jadi kita salah jalan, atau ada sesuatu yang tidak diinginkan lah begitu. Terus teman kita ini penakut juga kan, jadi dia udah nunggu lama nggak datang-datang, akhirnya terjadi rasa takut dan hal-hal lain lah. Dan juga itu mungkin untuk pengalaman-pengalaman demikian teman-teman juga ada mengalami, dan itu hanya sebagian kecil pengalaman yang saya ceritakan terkait dengan seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman, jika teman-teman berburu bergerilya di hutan, biasanya jalan senter sana sini di spot-spot itu, sebisa mungkin nggak usah rame-rame teman-teman. Apalagi setiap pemburu itu menggunakan senter yang sama di kening, itu banyak sekali seperti itu, terang kayak lampu disco. Itu sangat sia-sia teman-teman. Apalagi di spot yang sudah terbiasa diburu orang, itu pasti hewan buruan itu sangat liar sekali, baik babi hutan maupun hewan yang akan kita buru yang lainnya. Itu apabila melihat senter begitu banyak, dia akan terganggu dan langsung lari. Tapi kalau cuma lihat senter satu, dia akan bertanya-tanya. Menurut saya ya seperti itu. Apa itu? Bahkan dia akan menatap senter itu terus sampai dekat dengan kita. Nah, sampai bisa kita dekati. Pengalaman saya melihat pada saat itu, saya nyanggong di rangon yang pernah saya buat di video yang beberapa saat lalu. Di saat saya tertidur dan saya bangun kira-kira jam 2 malam, saya lihat lampu begitu banyak sekali, lampu senter teman-teman. Jadi saya bertanya, ini ada apa kok ramai sekali di tengah hutan? Ternyata sangat lucu sekali teman-teman. Ada orang yang lagi berburu, itu sekitar 6 orang dengan jarak yang sangat dekat sekali. Jadi artinya satu sama lain saling menyenteri gitu, saling mencahayai diri temannya gitu. Jadi kalau seperti itu, kita melakukan seperti itu, artinya kita sama aja memperlihatkan diri kita kepada hewan buruan, sehingga dia cepat ketahuan dan akan langsung kabur. Nah, itu sangat fatal sekali kalau kita lakukan. Jadi kita sia-sia, percuma masuk ke hutan kalau melakukan seperti itu. Apalagi kita berjarak sangat dekat teman-teman. Saya sangat kaget, ini ada apa nih kok kayak rame, kayak lampu disco aja nih, rame-rame kayak gini gitu. Jadi itu dua pengalaman yang saya bagikan kepada teman-teman pada kesempatan kali ini. Mungkin ada banyak lagi yang harus saya share dan kita saling tukar pikiran. Saya sangat menerima saran dan komentar dari teman-teman yang menyaksikan channel saya ini. Jika benar-benar sesuai pengalaman kita, berikanlah like dan komentar positif. Namun jika tidak sesuai, berikan juga saran yang baik. Dan jika benar-benar teman ingin bertanya, tanyalah dengan yang baik. Oke teman-teman, saya rasa 2 poin itu yang harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman pahami ya. Yang garis besarnya, jangan meninggalkan sesuatu di tempat yang kita belum ketahui atau yang belum pasti kita akan kembali lagi ke sana. Dan yang kedua, untuk berburu, untuk bisa menemukan mangsa atau target buruan itu, jangan sampai kita terlalu ramai dan jangan sampai kita membawa orang yang belum terbiasa. Karena ada lagi pengalaman saya teman-teman, waktu dulu pada saat itu saya berburu, bisa target terlihat, namun komunikasi antara kami belum ada. Jadi biasanya kalau pemburu yang pegang senter di depan itu kan, kalau melihat target itu kan dia bersiul seperti itu kan. Jadi setelah bersiul, harusnya yang di belakang paham mematikan senter. Jadi senter cuma satu hidup di depan, sehingga hewan buruan pun
melihat senter tersebut, dan kita pun nggak ada yang nyenteri kita dari belakang sehingga kita tidak terdeteksi sama hewan tersebut. Namun pengalaman saya pada saat itu mungkin karena yang saya bawa itu masih awam ya, jadi belum tahu apa-apa. Pada saat saya melihat target dan saya bersiul, semuanya pada ngidupin senter, ada 4 orang di belakang, apa gitu. Jadi cahaya itu udah kemana-mana, akhirnya buruan kabur teman-teman. Nah, jadi itu hal-hal yang harus diikuti dan dihindari ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya, dan semoga ini bermanfaat untuk sekedar berbagi pengalaman dan share pengetahuan. Mungkin teman-teman tahu yang lebih pakar, yang lebih senior di sana dengan bakat alaminya tanpa harus membawa persiapan dari rumah, mungkin sudah bisa menyatu dengan alam baik siang maupun malam. Tapi itu mungkin sangat kecil sekali bagian orang yang bisa seperti itu. Ini saya khususkan secara garis besar orang-orang yang awam yang ingin masuk hutan ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tentunya tetap bersama saya dari Hunting. Dan jika ada kesempatan cuaca bagus, nanti kita akan masuk lagi ke dalam hutan. Salam rimba dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.